Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Aris Al-Asyari. Saya Bayu Kusuma. Saya Saiful Rojali. Saya Zizalpia. Kami akan mempresentasikan tentang pasar, yakni pasar diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Contoh barang yang dijual pada pasar jenis ini adalah beras, gandum, sembako, sayur, buah-buahan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna yakni perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lainnya. Kemudian karakteristik dari pasar persaingan sempurna ini adalah produk homogen, pengetahuan yang sempurna, output relatif kecil, ketentuan harga pasar, dan kebebasan keluar masuk pasar. Kekuatan pasar di sini yakninya tidak adanya kekuasaan, efisien, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi, informasi pasar yang jelas. Namun ada juga kelemahannya, yakni minim produk dan minim inovasi. Permintaan dan penawaran. Permintaannya, harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Contoh, jika kita berbicara mengenai tentang baju untuk anak kecil, maka harga baju dan penawaran baju seperti kurva berikut ini. Penawaran, harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Contoh, jika kita berbicara mengenai tentang baju untuk anak kecil, maka harga baju anak kecil ditentukan dengan tingkat permintaan dan penawaran baju seperti kurva berikut ini. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dimana sebuah perusahaan atau penjual tunggal menguasainya. Penjual yang menguasai pasar biasa disebut dengan monopolis. Dengan kekuasaannya, mereka dapat menentukan harga seperti menaikkan atau menurunkan dengan memperhitungkan jumlah barang. Ketika jumlah barang yang sedikit, maka harga jualnya bisa naik, dan sebaliknya, jika barang itu banyak, maka harganya rendah. Selanjutnya yaitu karakteristik. Pasar terdiri dari satu produsen. Hambatan masuk adalah tinggi. Pasar tidak memiliki substitusi, konsumen tidak memiliki produk alternatif untuk dibeli. Pemonopoli memiliki kekuatan besar absolut. Pemonopoli adalah price maker. Pemonopoli memiliki kekuatan untuk mendiskriminasi harga. Penyebab timbulnya pasar monopoli. Sudah terdapat ketetapan undang-undang, pemerintah sudah memberikan hak pada perusahaan menjual produk-produk tertentu. Contohnya seperti PT PLN yang diberi hak monopoli untuk menjual produk listrikan. Adanya penggabungan modal dari berbagai perusahaan sehingga besar dan untuk memproduksi barang dengan teknologi canggih. Hal tersebut bisa menjadi pemicu munculnya monopoli pasar. Adanya karya yang telah diberikan khususnya pada perusahaan untuk memproduksinya. Kelebihan pasar. Perusahaan di dalamnya akan menghindari produk-produk tiruan dan menghindari persaingan yang tidak bermanfaat. Akan menimbulkan skala ekonomi yang dapat menurunkan biaya produksi. Adanya dorongan untuk menggunakan teknologi canggih dan terbaru. Terdapat dorongan untuk menciptakan hal baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kelemahan pasar bisa memunculkan kekuasaan ekonomi. Perusahaan akan meningkatkan produksi ketika terdapat pesanan. Para konsumen dalam sistem monopoli terpaksa harus lemah dan menerima produk apapun dari produsen. Perbedaan dalam setiap pembagian pendapatan. Yang ketiga, ada pasar oligopoli. Pasar ini adalah salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna. Sebab, dalam pasar oligopoli, produk atau barang dijual bersifat homogen, walaupun jumlah penjualnya banyak dan berbeda-beda.
Hal ini membuat persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang. Contoh pasar oligopoli adalah yang pertama, industri semen, yang kedua, industri kendaraan bermotor, yang ketiga, rokok, yang keempat, layanan telekomunikasi, yang kelima, jasa penerbangan. Karakteristik pasar oligopoli adalah yang pertama, terdiri dari 2 perusahaan atau lebih, yang kedua, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen, yang ketiga, harga antar produk hampir sama, yang keempat, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Yang kelima, suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Yang keenam, produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar oligopoli. Kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, pengembangan produk diimbangi oleh kemajuan iptek, mendorong inovasi dan perkembangan teknologi pada industri. Yang kedua, penjual lebih leluasa menentukan harga karena jumlah penjual yang sedikit. Yang ketiga, kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, tingkat efisiennya rendah. Dalam persaingan oligopoli tidak ada efisien dan menggunakan sumber daya adanya. Yang kedua, perusahaan akan melakukan perang harga antar perusahaan.